Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Rabu 3 Juli 2024 merupakan pesta Santo Thomas Rasul. Bacaan dibawakan oleh Willy Wibianto, Mazmur dilantunkan oleh Agustinus Ronald, dan renungan ditulis oleh Vincent Hakim. Selamat menekuni sabda Allah. Mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Mengetahui, Maha Rahim, dan Maha Bijaksana, Engkau telah memberikan kami akal budi untuk berpikir kritis dan memahami makna kehidupan. Bukalah mata hati kami, tuntunlah kami dengan sifat rendah hati, seperti yang telah diteladankan Yesus melalui firman yang hidup. Doa ini kami unjukkan kepadamu dengan perantaraan Putramu Yesus Kristus dalam persatuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, bab 2, ayat 19 sampai dengan 22. Saudara-saudara, kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah. Kamu dibangun di atas dasar para rasul dan nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di atas Dia tumbuhlah seluruh bangunan yang rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus dalam Tuhan. Di atas Dia pula kamu turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah dalam Roh. Demikianlah sabda Tuhan. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Yesus berkata, "Hai Thomas, karena telah melihat Aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Haleluya, haleluya, haleluya.
Inilah Injil suci menurut Yohanes bab 20 ayat 24 sampai dengan 29. Pada hari Minggu Paskah, ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, Thomas, seorang dari ke-12 murid yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, aku sama sekali tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagimu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab kepadanya, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Renungan dibawakan oleh Vincent Hakim. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil hari ini mengajak kita untuk merenungkan kembali seberapa besar iman kita kepada Yesus Kristus yang telah wafat dan bangkit bagi kita semua. Zaman ini adalah zaman bukti. Setiap pengakuan harus ada buktinya. Setiap klaim wajib disertai bukti konkret. Thomas, seorang murid Yesus yang juga disebut Didimus, bisa dijadikan sebagai salah satu contoh orang yang memiliki karakter kuat, tidak gampang percaya terhadap suatu cerita. Meski kisah yang disampaikan ke telinganya disampaikan sendiri oleh kawan, orang-orang terdekatnya. Hal itu juga yang diungkapkan Thomas pada saat para murid Yesus menyampaikan informasi tentang kebangkitan Yesus. Thomas tidak mudah percaya. "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Yohanes 20 ayat 25. Percaya akan peristiwa yang terjadi sekitar 2000 tahun silam sangat tidak mudah. Apalagi meyakini dan mengimani kebenaran fakta itu. Peristiwa yang dialami Yesus dan para muridnya bukan hanya menjadi fakta historis dengan bukti-bukti konkret yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, tapi juga merupakan kisah iman.
Apa yang dialami oleh para murid menjadi tonggak berdirinya gereja. Gereja para rasul. Gereja yang merupakan kumpulan dari orang-orang beriman yang percaya. Kisah tentang Thomas yang kerap dianggap sebagai peragu itu sepertinya cukup merepresentasikan sebagian umat di zaman ini yang tidak mudah begitu saja untuk percaya. Umat selalu menanyakan dan membutuhkan bukti. Terhadap keraguan Thomas, Yesus sendiri yang memberikan jawabannya. Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Yohanes 20 ayat 27. Tidak hanya itu, Yesus kemudian mengakhiri pertemuan dengan Thomas dan memberikan pesan pribadi sekaligus pesan kepada umat. Semua orang. Pesan keimanan yang tidak pernah lekang oleh waktu. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Yohanes 20 ayat 29. Demikianlah renungan hari ini. Bapa yang Maha Kasih, kami sangat bersyukur Engkau selalu memberikan pencerahan mata, pikiran dan hati umat-Mu untuk mengenal siapa diri-Mu melalui sabda yang hidup, Yesus Kristus Putra-Mu. Kami ingin Engkau bersama Roh Kudus selalu mendampingi kami agar makin dalam mengenal diri-Mu, Tuhan. Sebab hanya Engkaulah Kristus, Tuhan Sang Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.